Jangan meminta kekuatan ketika ujian menghampirimu, tapi mintalah kepada Allah jalan keluar yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Ini tuh Bun Ai udah mau pulang, tapi adek Bun Ai tuh kayak nginget kenapa nggak di videoin tadi ya. Siapa tahu ada yang mau cari juga untuk gamis, harganya tuh lumayan, ya lumayan terjangkau lah untuk daerah Jabodetabek mungkin ya. Tapi ini tepatnya sih di daerah Bogor, dekat SMAN 8 Bogor. Nah, Bun Ai tuh ke apa namanya? Black Sis tadi ya. Jadi harga gamisnya tuh 100 sampai 150 ribuan untuk kualitas bahan menurut Bun Ai pribadi sih standar ya. Jadi kalau dipakai sih nyaman banget. Kalau untuk harian ya cukup lah. Tapi nggak tahu kenapa, karena emang Bunda itu udah terbiasa sama gamis pelangi hijab yang harganya juga sama 100 sampai 150 ribuan untuk ukuran Bun Ai. Jadi kalau untuk ukuran teman-teman yang lebih slim pastinya, karena kan kalau Bun Ai big size gitu ya, itu pasti jauh lebih murah. Nah, ini tuh di daerah Bogor. Jadi karena kemarin tuh Bun Ai udah sempat buka tabungan untuk takjil Ramadan, buka tabungan juga untuk THR. Jadi Bun Ai udah mulai nih sedikit-sedikit hunting gitu ya untuk persiapan hampers. Ini Bunda suaranya agak sedikit bisik-bisik ya, karena sambil nungguin baby Azwar yang nggak tahu kenapa di hari ini tepat 6 bulan. Terus dia kan coba untuk makan, tapi kok malah kayak rewel gitu ya. Jadi ini suaranya agak bisik-bisik. Mohon maaf banget ya teman-teman. Nah di sini tuh gamisnya ada yang polosan aja, ada juga yang motif. Tergantung banget sih. Dan stoknya tuh lumayan banyak. Mulai dari size yang S, M, L, XL nih lumayan lengkap. Jadi banyak banget ibu-ibu guru kayaknya ya kesini untuk beli seragaman. Nah, kalau beli di atas 6 pieces boleh campur meskipun cuma dalaman hijab itu diskon 10%. Nah, ini ada bros-bros lucu, satu box gitu kayaknya harganya 10 apa 15 ribu, Bun Ai agak lupa sih. Nah, kalau seragaman kan mungkin dipakainya cuma sesekali ya. Jadi, Bunda coba try on untuk gamis yang Bunda beli terus dipakai beberapa kali. Ya sama lah, teman-teman sama gak sih kayak Bun Ai kalau udah suka sama barang kayak cuci kering pakai. Ya emang senyaman itu. Tapi untuk gamis yang Bunda pilih harganya di 115 ribuan. Pas dipakai beberapa kali nggak tahu kenapa kayak muncul serat-serat kainnya. Tapi yang lainnya sih oke ya. Nah ini tuh lucu-lucu banget sih modelnya. Jadi elegan gitulah bahasa Bun Ai. Nah ini harganya 100, 125. Pokoknya jarang banget yang menyentuh harga 150 ribu. Tapi kembali lagi ya sesuai selera. Kalau Bun Ai memang masih lebih cocok ke pelangi hijab. Itu harga adanya di Dramaga Bogor juga. Harganya juga sama. Kenapa Bunda udah hunting-hunting kayak gini? Karena seperti yang subscriber lama tahu pastinya, Bunda itu kalau Ramadan udah nggak mau ngapa-ngapain. Nah, sementara di bulan suci Ramadan itu, Bunda biasanya harus menyiapkan hampers yang bentuknya sembako aja hampir 35 piece. Terus kalau kayak gamis-gamis gini hampir kayak 12. Nah, nanti Bunda rencananya mau bikin untuk anak-anak juga. Biasanya tuh kalau anak-anak Bunda suka kayak kasih bingkisan, entah itu snack atau misalnya makanan apa gitu ya, ditambah sama amplopnya. Amplopnya nggak begitu banyak, tapi kalau ditambah makanan pastinya jauh lebih ciamik. Nah ini bukan belanjaan Bunda ya, belanjaan Bunda yang tadi tuh sama adik Bun Ai diperlihatkan. Jadi Bunda belinya 6 piece. Jadi untuk hari ini ya Bun Ai ke rumah hijabku atau namanya tadi Black Sis, itu nggak beli untuk hampers lebaran karena menurut Bun Ai tadi model dan ukurannya kayak belum cocok untuk apa ya bidikan orang yang akan Bunda kasih hampers. Oke, ini kita langsung jalan pulang. Nah, sambil sekedar sharing ya, kenapa di bulan suci Ramadan itu kayaknya Bunda nggak mau ngapa-ngapain, karena memang kita akan full selama 30 hari. Bismillah, biasanya nyiapin takjil. Nah, dananya dari mana Bun Ai? Itu udah siapkan dari 10 bulan. Jadi benar-benar disiapkan dari 10 bulan untuk Ramadan sehingga nggak keteteran. Nah alhamdulillah untuk program takjil sendiri ini udah masuk ke tahun ke-6. Jadi Bunda biasanya udah bikin tuh kayak hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-30 kira-kira takjilnya kemana aja. Nah kalau ke masjid itu malah biasanya Bun Ai itu ngasihnya di hari-hari akhir. Karena biasanya kalau udah hari-hari akhir kan udah pada lupa nih. Kalau hari-hari pertama banyak banget gitu yang ngasih takjil ke masjid.
Nah, kalau hari-hari sebelumnya itu Bun Ai mengadakan pesantren kilat. Jadi anak-anak ikut pesantren kilat, nanti pulangnya membawa takjil. Biasanya juga kita berbuka di sekolahannya Bun Ai, tapi belakangan ini kita ngeliatnya kayak kurang efektif. Jadi anak-anak terburu-buru untuk sholat tarawihnya nanti. Jadi ya udahlah, dibawa aja takjilnya ke rumah. Kalau untuk dananya semua tuh kalau di total ya akan kelihatan banyak, tapi kalau dipersiapkan dari jauh-jauh hari itu pasti akan lebih mudah bahasa Bun Ai. Nah, ini kita lagi menghadiri pernikahan ponakannya Bun Ai, nggak kerasa ya. Jadi ponakan dari anak angkatnya mama yang pertama, ini Pak Depri, anak pertamanya tuh menikah. Masya Allah ya, kalau di daerah kampung tuh masih ramai kayak gini. Beda banget waktu Bun Ai nyunatin Rafa, kayaknya sepi gitu. Tapi itu tidak menjadikan silaturahim Bun Ai dengan tetangga-tetangga sini gitu kurang baik ya. Alhamdulillah Bun Ai senang banget sama lingkungan di perumahan sini. Ya, balik lagi kita ngomongin apa ya bahasanya budget di Ramadan. Jadi hari ini pun Bun Ai udah mulai nih ngerancang. Kira-kira nanti kita ngasih apa ya? Terus apalagi yang banyak saudaranya banget tuh suami Bun Ai tapi random. Jadi nggak bisa diprediksi siapa aja yang mau dikasih. Nah, Bun Ai biasanya menyiapkan amplop untuk amplop tak terduga. Nah, itu yang pakai baju hijau tuh papahnya Bun Ai. Nah, itu Pak Depri, anak angkat mama yang pertama. Ini dada-dada itu saudaranya Bun Ai. Nah, kembali lagi kalau ngomongin budget lebaran. Kalau teman-teman itu ngumpulinnya atau ngitungnya pas menunggu Idul Fitri aja itu hampir 80% bakal keteteran. Karena antara jumlah THR dengan jumlah yang mau kita bagi, jangankan nabung, itu biasanya malah lebih boncos. Bener gak sih? Coba deh tulis-tulis di kolom komen. Apakah teman-teman tim yang kalau THR itu malah banyak sisanya atau malah ya akan kurang? Coba ya tulis-tulis di kolom komen. Nah, ini kegiatan Bun Ai mengawal Ibu Menteri Menkom DG ya, Ibu Mutia Hafid untuk program makan bersama gratis di sekolah anaknya Bun Ai yaitu Abang Rafa. Ini tuh acaranya seru banget ya karena diliput banyak media. Tapi Bun Ai ngeliat nggak bisa diem, Bun Ai pengen ke depan, pengen beresin anak-anak. Jadi emang nalurinya Bun Ai tuh pengennya ngerapihin bocah-bocah ya. Tapi memang settingannya Bunda mendampingi kepala sekolah ya untuk ya takutnya ada pertanyaan yang tiba-tiba mungkin berkenaan dengan wali murid jadi harus kita jawab. Nah, Bunda di sini sebagai ketua komite. Ini sebenarnya pikiran melayang-layang. Kenapa? Karena Ezwar Bun Ai tinggal di sekolah Bun Ai. Karena kan Bunda nggak punya asisten rumah tangga ya. Jadi nggak bisa untuk dibawa-bawa gitu ya. Tapi ya barokallah Allah tuh maha memudahkan. Makanya Bunda bilang kalau kita lagi dalam ujian Allah jangan minta kekuatan teman-teman. Khawatir ya bertambah kuat, bertambah lagi ujiannya. Tapi kita meminta Allah untuk diberikan jalan keluar. Sehingga meskipun ujian itu datang, tapi Allah sesegera mungkin memberikan kita jalan keluar terbaik ya. Waduh, udah kayak Mama Dadah gak Bun Ai? Ini Ibu Mutia Hafid tuh lagi menjelaskan program makan siang gratis meskipun tadi ada kendala 1-2 lah ya yang mungkin keselip ayamnya, keselip buahnya, tapi itu bukan menjadi kendala yang signifikan lah. Bun Ai juga menghimbau banget gitu sama tim komitenya Bun Ai untuk selalu memantau supaya tidak menjadi sampah. Karena khawatirnya itu dia tadi yang Bun Ai bilang bahwa niat baik dibagi menjadi 4, baik niatnya, caranya juga harus baik. Ada orang yang niatnya baik tapi caranya salah, ada yang niatnya salah, caranya salah, ada niatnya salah, caranya baik. Next lah kita bahas itu di sketsa Bunda ya. Kalau kali ini sih kita nggak bakal bahas di channel keluarga Bun Ai. Nah, ini kan ada backsoundnya juga dan riuh banget, jadi Bun Ai nggak bisa nyalahin apa ya suaranya. Nah, ini Bun Ai lagi mendampingi untuk memantau gitu. Ini sempat kaget nih Bu Menteri pas dilihat wah isinya masih banyak. Bun Ai langsung inisiatif sebelahnya habis. Karena kebetulan ya itu yang di Bu Menteri buka memang anaknya baru sarapan jadi nggak habis. Bukan nggak doyan ya, tapi yang sebelahnya habis. Bun Ai arahkan ke yang sebelahnya. Karena seperti yang kita tahu di media sosial bukan kita menampilkan yang baik-baik aja, tapi memang kita harus memilih menampilkan yang baik-baik saja. Jadi nggak ada istilahnya di media sosial ya apa adanya, nggak bisa. Karena setiap yang kita tampilkan itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Oke teman-teman, mungkin video kali ini tuh cuma video random aja. Tapi seperti yang teman-teman tahu, Bunda sedang membangkitkan semangat upload lagi. Karena kalau nanti nggak upload, Bunda bakal kayak males dan akhir-akhirnya ujung-ujungnya tuh akan nggak upload lama. Nah, ini dia biaya tak terduga di bulan Januari ini.
3 handphone di rumah tuh rusak, yaitu handphone Bima, handphone ayahnya, dan handphone Bun Ai. Tapi ya udah, alhamdulillah handphone Bun Ai udah berhasil dibenerin, handphonenya Bima juga udah berhasil dibenerin, tinggal handphone ayah. Tapi sayang sekali handphone ayah itu tidak bisa dibenerin karena mati total. Emang sih itu handphone udah 5 tahun ya, jadi ya memang udah mau SD kayak itu handphone. Jadi ya udah, nanti insya Allah kita coba atur-atur lagi budgetnya, apakah ketemu untuk beli handphone yang baru atau kita bisa ya akalin pakai yang lain. Oke, jadi ini aja yang bisa Bun Ai sharing di hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Ini Bun Ai ada di Pasar Cibinong. Adakah orang-orang yang tahu daerah sini? Boleh ya tulis-tulis di kolom komen. Terima kasih selalu mendukung channel keluarga Bun Ai. Jangan lupa untuk share video ini jika bermanfaat, atau mohon maaf kalau video ini terkesan kayak nggak penting. Anggap ini adalah cara Bun Ai menyambung silaturahim online ya sama teman-teman. Nah, ini tepat di 11.02 di hari Sabtu tanggal 18 Januari. Jadi di sela-sela Bun Ai ngajar, Bun Ai sempetin untuk benerin handphone karena emang handphone ini udah mulai agak-agak error. Oke deh, jadi sampai sini dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.